Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Sertu Kuat Baika dalam Wirabima Podcast. Nah, di spesial episode hari ini kita akan membahas dan mengangkat kisah seorang babinsa yang berprestasi. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian. Sudah datang dan telah hadir di hadapan kita narasumber yang merupakan seorang babinsa yang bisa menginspirasi kita semua, di mana beliau merupakan pendiri sekaligus pemilik pondok pesantren di wilayah Kodim 0313 KPR. Dan berkaitan dengan hal itu, tentunya tidak terlepas dari support serta bimbingan seorang pemimpin yang luar biasa. Di sini juga telah kami hadirkan dan Ramil 04 Pangkalan Kuras. Langsung saja kita perkenalkan babinsa kita Bapak Sertu Dodi Syafrizal dan Ramil Kapten Arhanud Horas Simbolon. Selamat datang dan selamat pagi Bapak di podcast Wirabima. Selamat pagi. Baik. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat Pak. Untuk Bapak babinsa gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sesuai dengan episode kita hari ini ya Pak ya, yaitu babinsa berprestasi. Mungkin kita izin Bapak dan Ramil kita bisa berbincang terlebih dahulu kepada babinsanya ya Pak ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, dalam keseharian Bapak sebagai babinsa itu tugasnya apa saja Pak? Tugas saya sebagai seorang babinsa tentulah bintara pembina desa yang bisa merangkul rakyat agar selalu bersatu padu menciptakan keamanan, ketertiban, serta menjaga lingkungan yang mana tentunya akan membuat terciptanya persatuan dan kesatuan. Itu yang menjadi salah satu tugas utama sebagai babinsa. Baik Pak, kami mendengar beberapa waktu yang lalu nih Pak, katanya Bapak ini adalah seorang pendiri sebuah pondok pesantren. Apakah itu betul Pak? Bapak sendiri sebagai pendirinya. Dan di daerah mana itu pondok pesantrennya Pak? Ya betul, saya sendiri yang membangun pondok pesantren, yang mana pondok pesantren ini saya bangun berada di Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau. Wilayahnya ada di wilayah Kodim 0313 KPR. Baik Pak, saya penasaran nih Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak itu mempunyai ide dan antusias untuk mendirikan pondok pesantren tersebut? Memang sungguh sangat panjang sebenarnya ceritanya. Baik Pak. Tetapi motivasi saya ingin membangun pondok pesantren ini semenjak 2016 orang tua saya meninggal. Baik. Saya merasa dan saya mengingat bahwasanya perjuangan mereka untuk mendidik saya menjadi katakanlah sebagai orang yang berakhlak. Baik. Atau orang yang berpendidikan. Saya anggap perjuangan mereka luar biasa sehingga setelah beliau tidak ada, saya merasa berkewajiban ingin memberikan sesuatu kepada almarhum orang tua saya di alam kubur, bahwasanya dia di sana juga sama seperti kita di dunia. Baik. Dia membutuhkan banyak kebutuhan sama seperti kita di sini. Betul. Sehingga kebutuhan beliau itu tidak bisa lagi beliau cari melainkan daripada anak-anaknya. Baik. Tentunya ada 3 perkara yang bisa mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama, Baik, Pak. anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. Saya berharap bisa selalu memberikan itu kepada mereka. Baik Pak, luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti dengan cara itu Bapak bisa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah mendahului kita ya Pak ya. Insya Allah. Baik, kalau boleh tahu apa nama pondok pesantren yang Bapak dirikan itu? Pondok pesantren kita namanya Syekh Abdul Wahab Bidayatul Mustofawiyah. Apa makna yang Bapak berikan terhadap nama pondok pesantren tersebut? Mengapa Bapak memberikan nama itu seperti yang Bapak sebutkan tadi? Kalau Abdul Wahab itu secara langsung itulah nama almarhum ayah saya. Sehingga Pak, saya niatkan memang pondok pesantren itu milik beliau. Saya hanya sebagai pengelola. Sebab harta warisan mereka saya jual sebagian untuk juga bisa membangun pondok pesantren tersebut yang mereka wariskan kepada saya.
Nah, izin Bapak dan Ramil, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah mengetahui anggota Bapak mendapatkan penghargaan atas pembangunan pondok pesantren dari Komandan Korem 031 Wirabima? Saya sebagai Dan Ramil 04 Pangkalan Puras sangat bangga yang luar biasa dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau ini, di mana mendapat penghargaan dari Danrem. Dengan seorang babinsa dengan segala keterbatasannya mampu mendirikan sebuah pesantren. Itu suatu hal yang sangat luar biasa ya Pak. Baik, betul. Nah, gini Pak Babinsa, di mana letak lokasi pondok pesantren yang Bapak bangun tersebut Pak? Lokasinya di Dusun Tua, Payawatap, persis di belakang SPBU Payawatap, kecamatannya Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Baik, kira-kira berapa luas lahan untuk membangun pondok pesantren tersebut Pak? Awalnya luas lahan ini lebih kurang di angka 17.000 meter persegi. Cukup luas ya Pak. Baik, untuk Bapak dan Ramil, izin Pak, apa dampak kepada masyarakat terkait adanya pembangunan pondok pesantren tersebut Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, dengan keberadaannya pesantren yang dibangun oleh Sertu Dodi ini membawa dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat yang di sekelilingnya. Karena beliau ini khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar diperkenankan masuk ke pesantren tersebut, diterima secara gratis, tidak ada biaya. Baik. Sehingga mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak pesertanya, yang mana pondok pesantren itu kan untuk membangun akhlak masyarakat menjadi baik, sehingga nanti SDM masyarakat khususnya Indonesia ini bisa menjadi SDM yang unggul. Demikian. Baik Pak, luar biasa sekali berarti ya Pak ya anggotanya ini Pak. Bangga nggak Pak? Wah, sangat bangga. Bangga ya Pak ya? Bangga kali. Baik. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Baik. Untuk biaya pembangunan pondok pesantren nih Pak, biayanya dari Bapak sendiri atau gimana Pak? Ya, biayanya awalnya ini dari saya sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu, insya Allah sedikit demi sedikit dari sanak saudara ada juga yang bantu, yang sifatnya bisa membantu meringankan beban saya. Baik Pak. Gini Pak, kan Bapak itu sebagai seorang abdi negara nih Pak, yaitu di TNI. Siap. Kalau masalah perizinan untuk membangun pondok pesantren sebagai sarana pendidikan itu gimana Pak? Apakah sudah diizinkan oleh pemerintah? Alhamdulillah untuk perizinan di pondok pesantren itu sudah hampir clear, masih tinggal di kementerian, di Kemenak yang ada di kabupaten. Akan tetapi untuk dinas pendidikan yang ada di kabupaten khusus untuk SMP, alhamdulillah sudah 1 tahun clear. Bahkan Januari kemarin kita sudah dapat bantuan dana BOS. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, dapat bantuan. Baik Pak, selama proses mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren, apa yang menjadi hambatan, kesulitan serta kendala Bapak nih? Luar biasa. Kalau bicara soal hambatan, rasanya luar biasa banyak. Ya, Pak. Baik. Luar biasa banyak. Boleh diceritakan Pak gimana Pak kesulitan yang dihadapi? Memang termasuk yang paling utama, yang paling menjadi hambatan utama itu adalah pengalaman. Salah satu, kita sebagai seorang prajurit tak pernah menjadi ustadz, tak pernah menjadi guru, tak pernah mengatur manajemen pendidikan, dihadapkan dengan kondisi seperti ini, tentu banyak persoalan-persoalan yang muncul, yang bahkan persoalan itu kita belum pernah dengar, belum pernah lihat, apalagi menyelesaikan. Tapi mau tidak mau, karena sudah dihadapkan dengan kehidupan kita dan bagian dari tanggung jawab kita harus selesaikan. Bagaimana caranya? Cari tahu, cari solusi sendiri. Sehingga saya rasa bukan hanya itu, termasuk salah satu persoalan terbesar itu masalah pembiayaan. Pembiayaan, terutama pembiayaan di operasional. Yang kedua, pembiayaan di pembangunan. Memang luar biasa sulitnya. Tapi saya menganggap itu sebuah perjalanan. Karena kalau seandainya semua mudah,
tentu semua orang akan melakukan hal ini. Bisa ya Pak Bisa. ya? Tapi karena ini sulit, tentu lebih banyak orang yang mempertimbangkan aku mampu apa tidak. Jadi sebuah tantangan sendiri ya Pak tantangan ya? sendiri. Betul. Jadi kayak kita sebagai prajurit sudah terbiasa dengan tantangan tentunya kan. Betul Pak. Sehingga kita menganggap alah jauh dari nyawa nih kan gitu kira-kira. Betul Pak. Betul. Tentunya dengan utama itu niat ya Pak ya? Niat yang Jadi utama. semuanya berjalan ya Pak? Betul, kekuatan niat. Baik Pak. Apakah pondok pesantren itu saat ini sudah mulai melakukan aktivitas belajar mengajar Pak? Alhamdulillah pondok pesantren kita sudah beraktivitas di kegiatan belajar mengajar lebih kurang di angka 3 tahun, artinya sudah jalan 7 semester. Baik. Berarti 3 tahun setengah kita sudah berjalan, dan insya Allah semua berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendala yang harus diselesaikan. Saya anggap itu hal biasa. Baik. Sudah berapa banyak santri dan santriwati di pesantren tersebut Pak? Untuk saat ini santri kita lebih kurang di angka 76 orang. Itu santri putra dan putri semuanya mondok. Mondok ya Pak ya? Mondok. Baik. Kalau untuk lowongan guru, ustadz dan ustazah ya Pak, biasanya kalau di pesantren penyebutannya seperti itu, gimana penerimaan tenaga pengajarnya di sana Pak? Kalau untuk guru memang kita seleksi. Seleksi. Artinya tak semua guru yang guru agama bisa jadi guru di sekolah kita. Sebab ada basic ilmu kitab kuning atau Arab gundul yang harus dikuasai secara maksimal, baru bisa dia mengajar di sekolah kita. Disebabkan pesantren kita itu basisnya kitab kuning. Bisa kita katakan sekolah kita itu masih pesantren tradisional. Baik, Dan Pak. kita kolaborasi dengan pesantren modern. Kita kolaborasi lah dengan pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain segala macamnya, serta menciptakan beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Baik. Kalau untuk seleksi tenaga pengajar tadi, apakah ada tim seleksinya atau Bapak sendiri sebagai pendiri pondok pesantren? Itu saya serahkan kepada ustadz yang sudah berpengalaman mengajar di beberapa tempat sebelum berada di sekolah kita, sebab saya menilai ini skill beliau. Kalau skill saya mungkin sangat jauh berbeda, sehingga saya tak mau mengambil alih, karena saya khawatir kalau saya mengambil alihnya tidak sesuai dengan hasil. Betul. Karena saya ini bukan bidang saya yang sesungguhnya. Baik. Kalau untuk pondok pesantren tersebut kapan diresmikan Pak? Tanggal 23 Juni 2020 itu kita resmikan. 2020 Pak? Iya. Baik. Menurut Bapak nih, apa hikmah dan bagaimana perasaan Bapak setelah cita-citanya tercapai untuk membangun sebuah pondok pesantren? Memang kalau kita bicara hikmah tentang perasaan tentang soal pembangunan pesantren ini, yang paling pertama memang sumbernya niat dan ketulusan. Yang terpenting kita lakukan saja yang namanya hal kebaikan. Tentang itu kita dapat balasan kapan, cepat atau lambat itu pasti. Namun di sini saya merasakan banyak hikmah yang saya dapatkan dari pembangunan pesantren ini, yang mana ini dulunya tidak saya harapkan. Saya berpikir dulu bahwasanya membangun pesantren ini adalah tanggung jawab saya, ini urusan saya. Namun ternyata Allah berkata lain. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang mengejar akhiratku, niscaya dunia akan mengikutinya. Itu janji Allah. Nyatanya begitu saya memulai pekerjaan ini, urusan ini, bidang ini, ternyata Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan proses segala hal, Danrem ternyata tahu dari Dandim. Akhirnya Danrem datang ke pesantren, memberikan motivasi, bukan hanya motivasi semangat, bukan hanya sekedar memberikan motivasi moral, bahkan material. Beliau membangun satu asrama di sana yang luasnya cukup terasa lah. Jikalau saya membangun itu dengan dana sendiri, ya luar biasa. Kayaknya memang saya butuh proses waktu yang panjang baru itu selesai. Tapi dengan kehadiran beliau, hikmah kedatangan beliau ke pesantren luar biasa, sehingga satu asrama yang saat ini sudah hampir rampung kita katakan, tinggal berapa puluh persen lagi. Yang alhamdulillah itu merupakan bentuk dukungan beliau kepada kita Babinsa selaku anggotanya secara langsung, yang tentunya ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Betul, Pak. Dikarenakan saya merasa saat ini membangun pesantren itu ikut menjadikan diri sebagai abdi
abdi negara di bidang pendidikan. Ternyata saya tidak sendiri. Ternyata pimpinan saya mulai dari Dan Ramil, Dandim, bahkan Danrem ikut support, bukan hanya sekadar memberikan moral tapi juga material. Ya alhamdulillah. Kemudian hikmah yang lain. Apa itu Pak? Yang terpenting seperti saya katakan tadi, berbuat baik saja. Terlepas apa yang kita dapat nanti, itu nggak urusan kita, itu urusan Allah. Sebab sesuatu yang terkadang kita nilai baik buat kita putuskan. Kalau kata Allah itu tidak baik, belum tentu itu terjadi. Betul, makanya Pak. sering terjadi kita saling salah mengambil keputusan. Namun hikmah yang dibalik ini, saya ada lagi dapat nikmat yang luar biasa yang saya tak pernah bayangkan bisa saya dapatkan. Apa itu Pak? Ternyata saya dapat reward dari Panglima Kodam 1 Bukit Barisan untuk diberangkatkan umroh pada tanggal 11 Maret 2024 yang alhamdulillah saya pun baru kembali lebih kurang 4 hari yang lalu pulang dari Tanah Suci melaksanakan kegiatan ibadah umroh. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali nih Sobat Wirabima. Berarti dengan berjalannya yang Bapak lakukan akan mengalir sendiri ya Pak. Perbuatan baik itu akan kembali lagi ke kita. Betul seperti itu kan Pak ya? Betul, betul. Baik. Karena siapa yang berbuat, dia yang mendapat. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada siapa yang membuatnya. Betul. Begitu juga dengan keburukan. Kalau kita berbuat buruk, kita berbuat jolim, kejoliman itu akan kembali sama kita. Jadi kalau bisa ya berbuat baik aja biar baik. Berbaik terus ya Pak kan? ya, biar kembali lagi baiknya kepada kita. Iya. Baik. Yang terakhir nih Pak, apa kesan pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk Sobat Wirabima yang sedang menyaksikan podcast ini Pak? Baik, khusus kepada seluruh Sobat Wirabima, saya berharap kita selaku insan, khususnya insan teritorial, mari kita melakukan hal yang terbaik, berbuat baik, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Yang intinya kita melakukan kebaikan itu jangan mengharapkan pujian, tapi lakukanlah dengan ketulusan, agar apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat besar kepada orang lain. Itu tentunya yang saya harapkan kepada khususnya kepada seluruh Sobat Wirabima. Siap, baik Pak. Nah untuk Bapak Dan Ramil, apakah ada saran dan harapan Bapak nih Pak sebagai Dan Ramil yang akan Bapak sampaikan kepada prajurit TNI AD khususnya yang sedang melaksanakan tugas? Baik, terima kasih. Saran dan pesan-pesan dari kami sebagai Dan Ramil 04 Palangkaraya Kuras kepada seluruh prajurit khususnya insan teritorial Angkatan Darat lah ya. Mari kita sama-sama melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dengan penuh semangat sebagai insan teritorial sehingga kita dapat bermanfaat, dapat mendapat nilai yang positif di wilayah binaan kita masing-masing dan kita bisa menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita apresiasi dan dukungan motivasi kepada babinsa-babinsa yang terbaik sehingga dapat menghasilkan babinsa tersebut menghasilkan karya-karya terbaiknya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak kisah-kisah Bapak ini gimana lika-likunya dalam mendirikan pondok pesantren yang sudah dicita-citakan sejak lama. Saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak karena sudah berkenan diundang ke podcast Wirabima. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berbincang kembali ya Pak. Dan ditunggu nih Pak kisah menarik dan menginspirasi dari Bapak selanjutnya. Izin terima kasih Bapak Dan Ramil dan Bapak Babinsa. Nah Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita hari ini tentang kisah seorang babinsa berprestasi sebagai pendiri pondok pesantren. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Dodi dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk agar berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan juga menjadi ladang pahala ya Pak, karena sudah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Juga untuk menciptakan santri dan santriwati yang bermutu, berakhlak dan baik ilmunya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan nggak lupa juga terima kasih kepada Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast Wirabima. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel YouTube podcast Wirabima. Akhir kata, saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.